Selamat subuh untuk umat-umat Tuhan yang ada di Conference Jawa Kawasan Timur. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan boleh berdoa bersama-sama dan belajar firman Tuhan bersama-sama selama 1 minggu ini. Terima kasih Pendeta Mamento, Pendeta Leo untuk berkat yang diberikan bagi kami untuk boleh melayani. Terima kasih juga untuk lagu tema yang sudah dibawakan tadi oleh jemaat Diponegoro. Waktu menyanyi saya terus tahu siapa yang pemimpin, karena semuanya tidak bergerak tangannya, hanya satu orang yang begini tangannya. Itu Pendeta Kabanga. Dialah yang memimpin. Selamat pagi Pendeta Kabanga. Ini dia. Puji Tuhan, terima kasih. Tadi sebelum acara dimulai, saya sempat menyapa juga ada anggota-anggota kita yang ada di Singaraja. Karena selain istri saya punya kaitan dengan Jawa Timur, karena lahir, besar, bahkan sampai menyelesaikan sekolah menengah atas di Tanjung Perak, ya, di Surabaya. Saya pun pernah melayani di Jawa Timur dari tanggal 1 Mei 1989 sampai tanggal 31 Januari 1989. 7 bulan, 1 Juni maksud saya, dari 1 Juni, kurang lebih 7 bulan. Waktu itu sebagai mahasiswa di UNAI, saat itu ada program yang namanya externship. Jadi setelah 2 tahun berkuliah, maka harus ke jemaat. Teman-teman saya ke Bandung, ada yang ke Jakarta, ya di sekitar Jawa Barat. Saya heran, saya dikasih sampai ke Singaraja waktu itu. Saya tinggal di Jalan Anggrek nomor 12 waktu itu. Opa Wisang waktu itu, mungkin beliau sudah sekarang beristirahat di dalam Tuhan. Ada beberapa anggota jemaat di sana melawat di sekitar Singaraja sampai ke desa Tenaun waktu itu. Ada juga beberapa simpatisan yang kami ajar Alkitab. Jadi walaupun tidak tercatat sebagai pengerja waktu itu, tetapi pernah melayani di Conference Jawa Kawasan Timur. Jadi saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema dari pekan doa kita saya ambil dari kitab Wahyu, tetapi kita tidak belajar kitab Wahyu selama 1 minggu ini. Di tengah-tengah 7 kaki Dian. Kenapa saya pilih tema itu? Saya mengingat apa yang terjadi di Pulau Patmos pada waktu Yohanes menerima penglihatan dari Tuhan. Dia mendengarkan suatu suara. Lalu kemudian pada waktu ia melihat dari mana datangnya suara itu, Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Ayat yang ke-13 mengatakan, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, dan selanjutnya gambaran tentang Yesus Kristus. Gambaran tentang Yesus Kristus. Lalu kemudian, pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Yohanes, Tuhan Yesus menerangkan di dalam ayat yang ke-20, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki Dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki Dian itu ialah ke-7 jemaat.
Jadi 7 kaki dian yang dilihat di dalam Wahyu pasal 1 menggambarkan 7 jemaat yang dicatat dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal yang ketiga. Kita semua mengetahui ketujuh jemaat itu. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikea. Dan berdasarkan interpretasi kitab Wahyu, kita tahu bahwa ketujuh jemaat itu menggambarkan 7 periode atau periode yang lengkap dari perjalanan jemaat Kristus, mulai dari abad permulaan, sejak Yesus naik ke sorga, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali ke atas dunia ini. Dengan demikian kita mengetahui bahwa jemaat yang pertama dalam kitab Wahyu itu jemaat Efesus. Selain itu untuk jemaat Efesus pada waktu Wahyu ini ditulis, maka jemaat Efesus ini juga menggambarkan jemaat mula-mula. Semua jemaat-jemaat setempat, ada Korintus, Miletus, ada juga Efesus waktu itu, Filipi, Kolose, Korintus, Tesalonika, semua jemaat termasuk yang ada di Yerusalem. Semua itu berada di dalam periode jemaat yang permulaan, jemaat mula-mula yang digambarkan oleh jemaat Efesus. Sampai kurang lebih tahun atau di akhir dari abad yang pertama. Suatu gambaran yang sangat indah bagaimana Tuhan Yesus berada di tengah-tengah 7 kaki dian itu. Berada di tengah-tengah jemaat itu dalam perjalanannya sepanjang garis waktu sejarah ini. Mulai sejak ia naik ke sorga. Ia menepati janjinya karena ia mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dan gambaran yang diberikan kepada kita bahwa ia berada di tengah-tengah jemaat sangat memberikan kekuatan. Kenapa digambarkan Tuhan Yesus berada di tengah-tengah jemaat? Karena di dalam pekabaran kepada 7 jemaat itu dikatakan, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Nampaknya ia mengadakan suatu observasi dari jarak yang sangat dekat tentang apa yang terjadi pada setiap jemaat sepanjang zaman. Bahkan karena ia berada di tengah-tengah jemaat, ia mengetahui apa kekuatan-kekuatan dan nilai-nilai lebih yang ada pada suatu jemaat tertentu. Karena ia berada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah 7 kaki dian itu, ia juga mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada jemaat itu. Ia juga mengetahui tentang apa yang harus dilakukan oleh jemaat itu agar tetap setia kepada Tuhan. Karena ia ada di tengah-tengah jemaat itu, maka ia juga memberikan kepada jemaat itu janji-janji yang indah agar mereka boleh berpegang teguh pada kebenaran dengan janji-janji yang sangat indah itu. Sepanjang 1 minggu ini kita akan melihat beberapa jemaat setempat yang ada pada periode jemaat yang pertama, yaitu jemaat Efesus, dari sejak Tuhan Yesus naik ke sorga sampai pada penghujung abad yang pertama. Dan yang saya pilih ada 7 jemaat di sini, bukan supaya dicocok-cocokkan kepada 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu, tapi karena pertemuan kita hanya 7 hari, makanya yang dipilih hanya 7 jemaat. Yang ada pada abad yang mula-mula, pada permulaan jemaat itu mulai berkembang, dan yang saya pilih adalah jemaat-jemaat kepada siapa Rasul Paulus mengirimkan suratnya. Dan dalam konteks Tuhan Yesus ada di tengah-tengah 7 kaki dian itu, maka surat-surat yang dikirimkan
oleh hamba-hambanya, oleh rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus. Semua itu adalah merupakan wujud perhatian Tuhan kepada jemaat-jemaat tersebut. Semua surat-surat itu adalah wujud tentang bagaimana Tuhan menasihati, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan mengoreksi apa yang terjadi di dalam jemaat. Surat-surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat itu adalah bentuk kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah jemaatnya yang mula-mula. Yang pertama yang akan kita lihat pada pagi hari ini adalah jemaat Galatia. Jemaat Galatia. Sebenarnya Alkitab tidak mengatakan jemaat Galatia. Apa betul dikatakan jemaat Galatia? Coba kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 1, Galatia pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi ini bukan untuk jemaat Galatia saja. Karena Galatia itu merupakan sebuah wilayah yang cukup luas, bahkan lebih luas dari wilayah Konferensi Jawa kawasan timur. Dan di wilayah itu bukan hanya ada satu jemaat, tetapi Alkitab mengatakan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ada banyak jemaat setempat pada saat itu. Untuk mengetahui di mana letaknya Galatia yang dimaksudkan jemaat-jemaat di Galatia, maka kita boleh melihat beberapa petunjuk dari dalam kitab Galatia supaya kita bisa paling tidak melihat dan menentukan kapan kira-kira ini terjadi, walaupun kita tidak akan menyebutkan tahunnya secara persis, dan di manakah kira-kira letak dari jemaat Galatia ini. Sangat unik karena di dalam surat kepada jemaat-jemaat di Galatia ini, Paulus menyebutkan nama rekan kerjanya yang bernama Barnabas. Dia sebutkan itu 3 kali. Di pasal 2 ayat 1 dia katakan, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus. Dan Paulus tidak berusaha untuk menerangkan siapa Barnabas ini kepada jemaat-jemaat di Galatia. Artinya, jemaat-jemaat yang ada di Galatia ini mengetahui bahwa Paulus dan Barnabas adalah rekan kerja. Dan mereka mengetahui bukan hanya Paulus, tapi mereka juga mengetahui Barnabas. Ayat yang ke-9 juga, sekali lagi Paulus menyebutkan nama Barnabas di dalam suratnya. Bahkan di dalam ayat yang ke-13, dia juga menyebutkan nama Barnabas di dalam suratnya. Jadi, di manakah kira-kira Galatia ini? Paulus mengadakan perjalanan bersama-sama dengan Barnabas dari 3 atau 4 kali perjalanan misionaris Paulus, maka hanya ada 1 perjalanan misionaris Paulus yang ia lakukan bersama-sama dengan Barnabas. Kita semua mengetahui bahwa pada perjalanan misionarinya yang kedua, pada waktu Barnabas ingin membawa serta Yohanes Markus, Paulus bilang tidak bisa. Karena waktu kita berada di Perga, kita baru saja naik kapal dari Siprus, baru saja berlabuh di Perga. Markus terus meninggalkan kita, saya tidak mau bawa Markus, Paulus katakan. Maka pada saat itu,
Paulus dan Barnabas berpisah dan masing-masing mengadakan perjalanannya sendiri. Sehingga hanya pada perjalanan misionaris yang pertama saja, Paulus bersama-sama dengan Barnabas. Dalam catatan Alkitab, dalam buku Kisah Para Rasul, saya percaya kita semua memegang Alkitab kita, rasanya sangat tepat kalau pagi-pagi acara Minggu Sembahyang kita buka Alkitab kita, halaman-halaman Alkitab kita, dan menemukan ayat-ayat yang memberikan informasi kepada kita. Menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14, dalam perjalanan misionaris yang pertama Paulus, ia ditemani oleh Barnabas. Mereka mulai berangkat dari Antioquia sampai ke Siprus, naik ke atas sedikit, yang sekarang ini Turki bagian tenggara. Dan di situ pada saat perjalanan itu ada beberapa kota, beberapa tempat yang disebutkan di dalam kitab Kisah pasal yang ke-14. Coba kita lihat beberapa informasi dalam kitab Kisah pasal yang ke-14, 13 dan 14. Di sana ada kota yang namanya kota Antioquia. Ada dua Antioquia, yang satu ada di Syria, itu dari mana mereka berangkat. Lalu yang satu ada di Pisidia. Lalu dari Antioquia, mereka kemudian terus mengadakan perjalanan ke suatu kota yang lain namanya Ikonium. Lalu dari Ikonium mereka pergi ke Listra. Lalu dari Listra, menurut Kisah 14, mereka lalu pergi ke Derbe. Di kota-kota ini, Paulus mengabarkan Injil, Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil, dan ia bertemu dengan banyak orang, dan menurut catatan pasal yang ke-14, ayat yang pertama mengatakan, sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi yang menjadi mayoritas jemaat pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya dalam surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, Paulus banyak memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Di kota-kota itu juga, paling tidak di kota yang namanya Ikonium maupun Listra, Paulus sempat dianiaya, dilempari dengan batu. Dan itu semua dicatat, itu daftarnya oleh Lukas, berapa kali dilempar batu, berapa kali dianiaya dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu, ada satu peristiwa di mana pada waktu Paulus dan Barnabas datang ke kota yang namanya Listra, oleh karena mereka itu bisa menyembuhkan orang atas kuasa Tuhan Yesus, lalu mereka itu fasih di dalam berkata-kata, di dalam berbicara. Orang-orang yang berada di kota Listra itu mengira bahwa mereka ini adalah dewa. Mereka menyambut Paulus dan Barnabas dalam pasal 14 ayat yang ke-12. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Mereka bahkan sujud dan menyembah kepada mereka, tetapi Paulus menolak dan Paulus katakan, kami bukan dewa, kami ini adalah utusan-utusan Kristus yang datang untuk mengabarkan Injil kepadamu. Kemudian banyak yang kecewa, akhirnya Paulus dilempar batu sampai dikira ia sudah mati, lalu kemudian oleh murid-muridnya, ia kemudian dirawat dan mereka melanjutkan perjalanan ke kota yang lain yang namanya adalah Derbe. Tetapi ini merupakan satu petunjuk bahwa Paulus dan Barnabas setelah mereka berkunjung ke kota-kota ini, ternyata mereka kembali waktu mau mengadakan perjalanan pulang, walaupun sudah dianiaya di kota-kota itu,
mereka mengadakan perjalanan pulang, seharusnya mereka bisa terus saja ke arah Tarsus, kota kelahiran Paulus, lalu kemudian jalan kaki atau mau naik keledai atau mau naik kuda, lalu kemudian turun ke Antioquia. Tetapi yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Mereka mengambil jalan kembali melalui tempat-tempat dari mana mereka datang. Jadi mulai dari Derbe, mereka kembali lagi ke Listra. Dari Listra mereka kembali lagi ke Ikonium. Dari Ikonium mereka kembali lagi ke Antioquia. Lalu kemudian dari situ turun lagi ke Perga. Baru mereka menyeberang kembali ke asal dari mana mereka berangkat. Apa tujuan Paulus? Ternyata walaupun ia dianiaya, banyak orang yang bertobat di jemaat-jemaat di region Galatia bahagian selatan ini. Mereka bertobat dan mereka menyambut Paulus sungguh luar biasa. Dan Paulus katakan itu di dalam surat Galatia. Di dalam Galatia pasal yang keempat, ia katakan kepada mereka dalam ayat yang ke-13, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku, sungguh pun demikian keadaan tubuhku yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Luar biasa sambutan mereka pada waktu Paulus mengadakan perjalanan kembali melalui tempat-tempat itu. Dan apa yang dilakukan Paulus? Karena ini adalah awalnya jemaat-jemaat mulai berdiri di tempat itu, maka yang dilakukan Paulus menurut catatan Alkitab dalam Kisah pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 dikatakan. Kisah 14 ayat yang ke-23 dikatakan, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Sungguh luar biasa. Tuhan adalah sumber kepercayaan mereka, dan untuk setiap jemaat Paulus mengadakan pemilihan pegawai jemaat, entah bagaimana caranya dia memilih, tetapi ditentukanlah penatua-penatua atau pengurus-pengurus, pemimpin-pemimpin yang ada di dalam jemaat-jemaat tersebut. Paulus memberikan pekabaran-pekabaran yang sangat indah kepada jemaat. Coba kita lihat inti pekabaran Paulus pada waktu dia pertama kali berkunjung kepada jemaat-jemaat yang ada di wilayah Galatia bahagian selatan ini. Ada petunjuk-petunjuk apa pekabaran Paulus. Salah satunya kita boleh lihat dalam Kisah 13 ayat yang ke-38 dan 39, Paulus katakan, ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah, di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Paulus mengajarkan keselamatan bukan oleh hukum Taurat, tapi keselamatan oleh Yesus Kristus. Keselamatan oleh kasih karunia. Bahkan ia sebut di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-43, Paulus digambarkan dalam kitab ini. Setelah ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama-agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi yang diajarkan kepada mereka keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pengampunan dosa dan keselamatan bukan oleh melakukan hukum Taurat, tetapi keselamatan
oleh kasih karunia Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi itulah inti pekabarannya. Beberapa tahun kemudian, pada waktu ia menuliskan surat kepada mereka, kepada jemaat-jemaat ini. Ya, jadi saya gambarkan dia tulis satu surat, satu kopi saja, dan adalah kebiasaan pada saat itu dia kirim ke satu jemaat, jemaat itu baca, lalu kemudian dibawa lagi kepada jemaat yang lain, mungkin disalin dulu supaya ada dia punya salinan untuk boleh selalu dibaca. Karena itulah caranya perlawatan dilakukan pada waktu itu, tidak bisa melalui WA, telepon, dan lain sebagainya, tetapi surat memegang peranan penting. Dan surat itu diedarkan kepada jemaat-jemaat yang ada supaya semua mendapatkan pekabaran yang sama. Ia kemudian menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Saya pada waktu membaca ke-6 pasal dari surat kepada jemaat-jemaat di Galatia ini, saya menemukan bahwa ada pergumulan di dalam hati Rasul Paulus mengetahui tentang keadaan yang terjadi saat itu, yaitu beberapa tahun saja setelah ia mengunjungi akan jemaat tersebut. Dan pergumulan-pergumulan Paulus itu adalah sehubungan dengan orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, mulai dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi yang belum menjadi Kristen, yang mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah melalui hukum Taurat. Keselamatan itu didapatkan oleh ketaatan kepada hukum Taurat, bukan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan Paulus pada waktu mendengar berita tentang apa yang terjadi di jemaat Galatia, ia kemudian menulis surat kepada mereka. Dan ia menggambarkan beberapa keadaan bila mana umat Tuhan percaya bahwa atau berpendapat bahwa keselamatan itu adalah melalui melakukan hukum Taurat dan bukan melalui Yesus Kristus. Dia gambarkan itu. Dia bagi pengalamannya. Kalau kita baca pasal 1 kitab Galatia, dia berikan pengalamannya bagaimana ia dipanggil menjadi Rasul Kristus, bagaimana tadinya dia adalah seorang Yahudi, penganut agama Yahudi, tapi ia dipanggil, ia pergi ke Damaskus, lalu sempat dia katanya ke Arab, lalu kemudian dia kembali ke Yerusalem, dia bertemu dengan Petrus dan Yakobus dan lain. Ada banyak cerita, sungguh luar biasa kalau saudara sempat baca Galatia pasal yang pertama. Tetapi ada suatu pengalaman yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, yaitu yang dia catat di dalam Galatia pasal yang kedua. Karena dia mau menggunakan ilustrasi ini tentang pengalaman yang dia alami di jemaat yang lain, yaitu di Antioquia, untuk meyakinkan mereka bahwa sangat berbahaya kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, tapi sebaliknya hanya mengandalkan ketaatan kepada hukum Taurat. Dia katakan bahwa di dalam pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, bahwa pada waktu Kefas, Petrus ada di Antioquia, Paulus juga ada di Antioquia katanya, Kefas ini sudah makan bersama-sama dengan orang-orang dari bangsa lain, mereka tidak bersunat, mereka menjadi Kristen, dia makan bersama-sama dengan mereka, bahkan dengan mereka yang belum menjadi Kristen pun, orang-orang yang tidak bersunat, Petrus makan bersama-sama dengan mereka. Tapi pada waktu datang beberapa pemimpin gereja dari Yerusalem, orang-orang yang diutus oleh pemimpin gereja waktu itu adalah Yakobus, menurut pasal 2 ayat yang ke-12. Ini orang-orang Yahudi. Petrus langsung menjadi munafik dia. Dia langsung tidak mau makan bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Dikatakan dalam ayat 13, tetapi setelah mereka datang, ia atau Kefas
mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Lalu ayat yang ke-13, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Luar biasa. Hanya karena belum ada keyakinan yang penuh tentang kesatuan jemaat di dalam Yesus Kristus, pada waktu datang para pemimpin, orang-orang yang tidak bersunat itu kemudian dikucilkan. Mereka tidak lagi makan bersama-sama dengan orang-orang yang datang dari bangsa lain itu. Tapi Paulus menegur mereka di dalam ayat yang ke-14. Dia tegur Kefas. Jadi ini memberikan ilustrasi pengalaman yang Paulus alami di Antiokhia dengan Petrus dan para pemimpin lainnya. Dia bagikan ini kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya mereka betul-betul dipersatukan di dalam Kristus. Mengapa? Karena ada kecenderungan orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen berusaha untuk mendominasi jemaat yang ada di sana, dan bahkan bukan hanya mendominasi jemaat-jemaat yang ada di Galatia Selatan itu, tetapi mereka berusaha untuk memaksakan kembali ajaran-ajaran yang lama, di mana Tuhan Yesus Kristus tidak lagi menjadi pusat pengajaran di jemaat-jemaat tersebut, tetapi yang mulai ditampilkan dan ditinggikan adalah hukum Taurat dan bukan Yesus Kristus. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa bukan artinya hukum Taurat itu ditiadakan, tetapi yang dia mau tekankan bahwa kita bisa menuruti hukum Taurat itu hanya kalau kita percaya kepada Yesus Kristus dan menerima kasih karunia-Nya. Makanya Paulus katakan di dalam pasal yang ke-5, kitab Galatia pasal 5, ayat yang ke-14, dia mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam suatu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus katakan hukum Taurat mengajarkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi lihat apa yang terjadi dengan kalian. Paulus katakan sebagai inti suratnya, oleh karena kalian tidak mau menerima kasih karunia Allah dan percaya bahwa keselamatan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Karena kalian terlalu meninggikan hukum Taurat itu, maka seberapa hebat pun kamu berusaha untuk menuruti 10 perintah Tuhan dan hukum Taurat itu, seberapa hebat pun kalian berusaha, selalu gagal. Apa buktinya mereka gagal? Walaupun mereka berusaha menuruti hukum Taurat itu dengan kekuatan mereka sendiri, lupa bahwa sumber keselamatan, sumber kekuatan untuk taat kepada Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Apa yang terjadi pada saat mereka tidak menempatkan Kristus di tengah-tengah mereka? Bukan Kristus pusat dari jemaat. Apa yang terjadi? Ya, Paulus nasihatkan. Salah satunya, dia katakan dalam ayat yang ke-15, pasal yang ke-5, Galatia 5, ayat yang ke-15. Dia katakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya kamu jangan saling membinasakan. Ayat ini bukan mengatakan apa-apa saling menggigit dan saling menelan, asal jangan sampai membinasakan. Ayat ini mengatakan, oleh karena kalian menggigit dan kalian saling menggigit dan saling menelan, ini artinya bertengkar di dalam jemaat, saling sikut satu sama lain. Paulus katakan hati-hati, hal-hal seperti itu akan membuat kalian saling membinasakan. Padahal yang aku bawakan kepadamu adalah kabar keselamatan. Tapi dengan saling menggigit dan saling menelan, kalian justru akan saling membinasakan. Paulus katakan, mengapa?
Karena mereka tidak menempatkan Kristus di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah ketujuh kaki dian itu. Itulah sebabnya ada suatu sentimen atau suatu perasaan yang dalam relung hati Paulus, dan dia ungkapkan itu. Yang pertama coba kita baca. Kita baca hanya permulaan-permulaannya saja dulu. Pasal yang pertama ayat yang ke-6. Pasal 1 ayat yang ke-6, Paulus katakan, aku heran. Ini hamba Tuhan katakan, aku heran. Kenapa dia heran? Coba kita baca pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Pasal 4 ayat yang ke-11. Dia katakan, aku khawatir. Dia tulis surat ya, bagaimana perasaan seorang pemimpin jemaat ya, gembala jemaat melihat jemaatnya, dia katakan, aku heran. Lalu dia lanjutkan, aku khawatir. Pasal 4 ayat yang ke-20, dia katakan bahagian akhirnya, aku telah habis akal. Bagaimana lagi mau meyakinkan jemaat ini untuk menempatkan Yesus di tengah-tengah mereka? Kenapa dia heran? Pasal 1 ayat yang ke-6 mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain yang ternyata bukan Injil. Dia heran. Kenapa cepat berbalik? Apakah saudara-saudari mengingat teguran yang Yesus berikan kepada jemaat yang pertama di dalam 7 jemaat dalam buku Wahyu pasal yang kedua? Apa teguran kepada jemaat itu? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Itu teguran kepada jemaat yang pertama, jemaat Efesus. Dan Galatia ini, jemaat-jemaat di Galatia adalah bahagian dari jemaat-jemaat yang mula-mula abad yang pertama itu. Makanya Paulus katakan, aku heran kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Dia katakan dalam pasal yang keempat ayat yang ke-11, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Apa kalian lupa aku ke sana sampai dianiaya hampir mati? Aku khawatir jangan sampai karena kamu tidak meninggikan Yesus di tengah-tengah kamu. Jemaat yang sudah dimulai dengan begitu baik dan kokoh, aku khawatir semua usaha itu akan sia-sia belaka. Lalu dia ungkapkan dalam pasal 4 ayat yang ke-20, oh seandainya saja aku boleh datang kepadamu untuk berbicara dengan nada yang lain, mungkin aku bisa meyakinkan kamu, dia katakan, sebab aku telah habis akal untuk menghadapi kamu. Tetapi ada harapan bagi jemaat-jemaat yang ada di Galatia pada saat itu, yaitu Yesus ada di tengah-tengah ketujuh kaki dian itu. Ia mengetahui apa kekurangan mereka, ia mengetahui apa kekuatan mereka, ia mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan ia siap memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, dan ia memberikan janji-janji untuk menguatkan mereka, agar mereka selalu berpusat kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka di dalam semua aspek kehidupan jemaat. Kita baca beberapa ayat yang terakhir untuk renungan pada pagi hari ini. Apa yang dilakukan atau apa yang dinasihatkan kepada mereka? Pasal yang kedua ayat 19 dan ayat yang ke-20, Paulus mengatakan tentang dirinya sebagai teladan untuk diikuti oleh jemaat yang ada di Galatia. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku.
Paulus mengatakan, marilah kita mau untuk disalibkan bersama-sama dengan Yesus, supaya jangan diri kita yang menguasai kehidupan kita, tetapi Yesus yang menguasai kehidupan kita, supaya walaupun kita hidup di dalam tubuh kita sekarang ini, tetapi yang berdaulat dan yang memerintah kehidupan kita adalah Yesus Kristus, di dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Kemudian yang berikut, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia. Dalam pasal yang ketiga, Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, itu yang mayoritas, atau orang Yunani yang minoritas. Tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Semua mempunyai kesempatan yang sama di hadapan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jangan membeda-bedakan, semua kita sama. Paulus katakan, bila mana kita meninggikan Kristus. Paulus juga mengatakan di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Dia punya perasaan itu sampai dia gambarkan seperti seorang perempuan yang menderita sakit bersalin. Dia katakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Di dalam terjemahan, kalau kita mau ikut terjemahan secara harafiah, sampai Kristus terbentuk di dalam diri kamu. Sampai Kristus terbentuk di dalam diri kamu. Di dalam pasal yang kelima, ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Bila mana mereka menjadikan Kristus yang utama. Bila mana mereka betul-betul melihat hanya kepada Kristus yang ada di tengah-tengah 7 kaki dian itu, maka mereka akan mendapatkan buah dari Roh Kudus. Dan disebutkan di sana, semua buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Apa rahasianya? Bila mana jemaat-jemaat yang ada di Galatia itu betul-betul menyadari akan hadirat Kristus di tengah-tengah ke-7 kaki dian itu, dan mengizinkan Kristus terbentuk di dalam hidup mereka, menyadari bahwa mereka adalah milik Kristus, maka jemaat itu akan bersatu padu untuk dapat terus menjadi saksi-saksi bagi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikianlah nasihat firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Itu adalah jemaat-jemaat yang sangat jauh dulu. Apakah ini masih relevan bagi kita sekarang ini? Itu yang perlu kita renungkan. Biarlah Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.